Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Lilis dari program studi manajemen D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yang pernah saya pelajari. Ada 4 topik yang akan saya bahas. Yang pertama, hakikat bahasa Indonesia. Yang kedua, ejaan yang disempurnakan. Yang ketiga, kata, istilah, dan diksi. Dan yang keempat, kalimat. Yang pertama, hakikat bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Proses perkembangan bahasa Indonesia dari awal hingga sekarang tidaklah dalam waktu yang singkat, melainkan dalam tahapan waktu yang berabad-abad lamanya. Tentu saja tidak mudah memperoleh informasi tentang masa lalu bahasa yang sejak tanggal 28 Oktober 1928 hingga kini kita beri nama bahasa Indonesia, termasuk informasi yang menyangkut masa awal perkembangannya. Bahasa Indonesia abad 7-9. Bahasa sebagai wahana komunikasi. Bahasa yang dimaksudkan tentu saja tidak terbatas penggunaannya hanya pada lingkup kehidupan beraktivitas di istana, melainkan juga di dunia pendidikan. Bahasa yang berperan sebagai wahana komunikasi dalam mengatur pemerintahan, termasuk dalam dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan ketika itu adalah bahasa resmi kerajaan atau negara. Para ahli sependapat bahwa bahasa resmi yang dimaksudkan itu adalah bahasa Melayu atau bahasa Melayu kuno. Bukti kuat atas pendapat itu didasarkan pada temuan prasasti-prasasti bersejarah di berbagai tempat di Nusantara yang bertuliskan bahasa Melayu kuno. Pada abad ke-14 hingga 16, bangsa Melayu mengadakan kontak dengan bangsa lain dan bahasa Melayu mulai berkembang. Pada abad ke-17 hingga 18, perubahan dan pergantian kondisi di Nusantara. Bahasa semakin berkembang khususnya di bidang kesusastraan. Pada abad ke-17 hingga 18, perubahan dan pergantian kondisi di Nusantara. Bahasa semakin berkembang khususnya di bidang kesusastraan. Pada abad ke-19, bahasa Melayu digunakan secara luas dan menjadi dasar bahasa Indonesia. Pada abad ke-19 juga diadakan kongres pertama yaitu Pemuda Indonesia pada tanggal 2 Mei 1928. Pada abad ke-20 itu masa percepatan perkembangan dan peralihan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Di abad 20 juga ada dinamika pergerakan politik yang dilandasi oleh hasrat untuk merdeka. Pada abad ke-21 ada beberapa peristiwa penting, diantaranya yang pertama Kongres Bahasa Indonesia 8 yang terjadi pada tanggal 14-17 Oktober 2003. Yang kedua, adanya Kongres Bahasa Indonesia 9 pada tanggal 28 Oktober hingga 1 November 2008. Yang ketiga, adanya Kongres Bahasa Indonesia ke-10 pada tanggal 28 hingga 31 Oktober 2013. Kedudukan bahasa Indonesia. Melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, diikrarkan bahwa bahasa Indonesia telah menjadi bahasa nasional. Kejelasan ikrar tersebut terdapat pada urutan ketiga dalam isinya yang diungkapkan dalam kalimat "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia". Pernyataan ini berarti bahwa sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki kedudukan tertinggi di antara semua bahasa yang terdapat atau yang digunakan di wilayah kekuasaan Republik Indonesia, termasuk di dalamnya bahasa-bahasa daerah yang jumlahnya hingga sekarang tercatat sudah mencapai 746 bahasa. Dalam hubungan ini, bahasa Indonesia lah yang digunakan sebagai wahana komunikasi untuk perwujudan kesatuan bagi seluruh masyarakat yang masing-masing memiliki bahasa daerah itu. Fungsi bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi. Yang pertama, sebagai lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat. Yang keempat, sebagai alat perhubungan antar budaya dan daerah. Sebagai bahasa negara, fungsi bahasa Indonesia yaitu yang pertama, bahasa resmi kenegaraan, yang kedua bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, yang tiga bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional, yang keempat bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Variasi bahasa.
Bahasa tidak dapat dipisahkan dari masyarakat atau penggunanya. Adanya perbedaan di antara sesama masyarakat akan disertai juga oleh perbedaan bahasa yang mereka gunakan. Perbedaan itu terwujud sedemikian rupa sehingga di antara sesama kelompok masyarakat tidak dapat lagi saling memahami. Kondisi seperti itu memungkinkan kita menyebut adanya dua atau lebih bahasa yang berbeda. Perbedaan bahasa di antara sesama mereka hanya sebatas variasi yang disebabkan perbedaan penggunaan bahasa yang sama pada ranah yang berbeda-beda. Variasi bahasa tersebut antara lain yang pertama, bahasa lisan dan tulis. Variasi bahasa lisan ialah bahasa yang diucapkan oleh lisan, sedangkan variasi bahasa tulis itu bahasa yang digunakan melalui tulisan. Yang kedua, bahasa resmi dan tak resmi. Variasi yang timbul karena sikap pembicaraan dan kedudukan mitra bicaranya. Yang ketiga, bahasa dialektal. Variasi yang bisa dilihat dari aspek lafal atau ucapan dan juga bisa dilihat dari intonasi penggunanya. Yang keempat, bahasa kaum terpelajar. Pelafalan kata-kata bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa asing yang didapat dari pendidikan. Yang kelima, bahasa bidang khusus. Bahasa yang digunakan dalam bidang tertentu yang digeluti oleh masing-masing penuturnya. Yang keenam, bahasa baku dan tidak baku. Bahasa baku itu variasi bahasa yang sebagian besar penuturnya dijadikan model acuan, sedangkan tidak baku itu bahasa yang menyimpang dari bahasa baku. Yang ketujuh, bahasa baku lisan dan baku tulisan. Variasi bahasa baku yang digunakan secara lisan atau langsung dengan lawan bicara, sedangkan baku tulis bahasa baku yang digunakan di media tulis atau secara tertulis. Selanjutnya kita akan membahas ejaan yang disempurnakan. Sebelum dan sesudah kemerdekaan, ada sejumlah ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen, ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin pada tahun 1901. Selain ejaan Van Ophuijsen juga ada ejaan Swewandi. Pada tanggal 19 Maret 1947, ejaan ini diresmikan dan diberi julukan ejaan Republik. Ada juga ejaan Melindo. Pada akhir tahun 1959, Sidang Pemutusan Indonesia dan Melayu menghasilkan konsep ejaan bersama yang dikenal dengan ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Ada juga ejaan EYD. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Komponen-komponen ejaan. Komponen yang pertama yaitu pemakaian huruf. Pemakaian huruf meliputi pemakaian huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, huruf kapital, huruf miring, dan juga huruf tebal. Komponen yang kedua yaitu singkatan dan akronim. Singkatan ialah bentuk singkat yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Akronim ialah dari dua kata atau lebih yang diperlakukan sebagai sebuah kata. Komponen yang ketiga yaitu angka dan bilangan. Angka dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Bilangan dapat dinyatakan dengan angka atau kata. Komponen yang keempat yaitu pemakaian tanda baca. Tanda baca meliputi tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, tanda penyingkat atau apostrof. Komponen yang kelima yaitu penulisan kata. Penulisan kata meliputi kata dasar, kata turunan, kata depan, gabungan kata, suku kata, partikel, kata ganti si, dan sang. Komponen yang keenam yaitu penulisan unsur serapan. Unsur serapan dalam bahasa Indonesia ada dua, yaitu unsur asing yang belum sepenuhnya terserap dan unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas kata, istilah, dan diksi. Apa sih kata, istilah, dan diksi itu? Pengertian kata dan istilah. Kata adalah suatu bentuk bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai makna. Kata merupakan unsur yang paling penting dalam bahasa. Sedangkan istilah adalah kata atau frasa yang dipakai sebagai nama atau lambang dan
yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Pada dasarnya, kata bahasa Indonesia berasal dari dua sumber, yakni sumber dalam dan sumber luar. Sumber dalamnya adalah bahasa Melayu dan bahasa-bahasa daerah atau serumpun, sedangkan sumber luarnya adalah bahasa asing. Di sini ada sumber-sumber kata. Yang pertama dari bahasa Melayu, yang kedua bahasa daerah atau serumpun, yang ketiga bahasa asing, yang keempat bahasa Sanskerta, yang kelima bahasa Arab, Parsi dan Tamil, yang keenam bahasa Belanda, Inggris dan Portugis, yang ketujuh bahasa Cina, Latin dan Italia. Diksi. Apa itu diksi? Diksi atau pilihan kata adalah kemampuan membedakan secara tepat makna dari gagasan yang ingin disampaikan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat pendengar. Selanjutnya ada relasi makna. Yang dimaksud dengan relasi makna di sini adalah sifat pertalian makna yang terdapat pada sejumlah kata. Yang pertama ada makna denotatif dan konotatif. Denotatif yaitu makna yang sebenarnya atau makna wajar yang sesuai dengan apa adanya. Contoh, keras kepala. Keras kepala di sini artinya tempurung kepalanya keras, sedangkan konotatif makna yang menyimpang dari makna yang sebenarnya atau kiasan. Contohnya, keras kepala. Maksud keras kepala di sini yaitu kiasan dari sulit dinasihati. Selanjutnya ada kata konkret dan abstrak. Konkret yaitu kata yang acuannya dapat dicerap secara empirik. Artinya panca indera kita dapat merasakan kehadiran acuannya. Contoh, tangisan, harum, sejuk, lapuk, mentega, surau, guru. Sedangkan abstrak yaitu kata yang acuannya sulit atau tidak dapat dicerap oleh panca indera. Contoh, kerinduan, kemauan, maksud, harapan, ketidakadilan, gagasan, kalbu. Selanjutnya, kita akan membahas kalimat. Definisi dari kalimat yaitu suatu bahasa yang disusun oleh kata-kata yang memiliki makna yang lengkap. Di sini ada unsur-unsur kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Jenis-jenis kalimat. Yang pertama ada kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa. Contoh, separuh pesisir Pulau Bangka rusak. Sedangkan kalimat majemuk yaitu kalimat yang terdiri atas dua klausa atau lebih. Contoh, separuh pesisir Pulau Bangka rusak karena aktivitas kapal pasir timah. Selanjutnya ada kalimat lengkap dan kalimat tidak lengkap. Kalimat lengkap yaitu kalimat yang mengandung klausa lengkap, terdiri atas unsur subjek dan predikat. Bahkan ada unsur objek, pelengkap, dan keterangan jika predikat menghendaki kehadirannya. Contoh, ibu sedang memasak rendang di dapur. Kalimat tidak lengkap. Kalimat yang terdiri atas klausa tak lengkap, yaitu terdiri dari subjek saja, predikat saja, objek saja, atau keterangan saja. Contoh, karena sangat sepi. Dari contoh tersebut sudah terlihat bahwa kalimat itu kalimat tidak lengkap. Selanjutnya ada kalimat inversi dan kalimat permutasi. Kalimat inversi, kalimat yang mengharuskan predikat mendahului subjek. Contoh, ada predikat, kebenaran subjek dalam setiap pernyataan saksi. Sedangkan kalimat permutasi, kalimat yang berpola terbalik yaitu predikat terlebih dahulu lalu subjek. Contoh, tak perlu datang, predikat, dia subjek, dibalik menjadi dia subjek, tak perlu datang predikat. Kalimat efektif, kalimat yang secara tepat mewakili gagasan atau pikiran penulis sehingga dapat dipahami secara tepat pula oleh pembaca. Oleh karena itu, kalimat efektif harus singkat, padat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat. Contoh kalimat efektif tidak bermakna kias. Para tikus-tikus itu telah merampok uang rakyat. Kalimat yang tepatnya adalah para koruptor itu telah mengambil uang rakyat. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.